Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siva Nindya Pramesti dengan NIM 2221101086. Di sini saya akan mempraktekkan kelanjutan dari pembuatan peta tematik pada tahap kedua, yaitu pembuatan peta tematik dan juga layouting peta. Nah, di sini saya sudah membuka project yang kemarin sudah saya buat, yaitu peta persebaran divisi anak di Kabupaten Jember. Nah, di sini kita akan melakukan pembuatan peta tematik dan juga layouting petanya dari project tersebut. Nah, di sini saya menambahkan layout yaitu Google Root. Oke, kemudian kita akan membuat new project peta di sini. Oke, kemudian kita beri file untuk nama layouting petanya. Di sini saya memberikan peta persebaran kasus divisi anak Kabupaten Jember. Oke, jika sudah kita klik OK. Oke, di sini akan muncul layout baru ya di sini untuk membuat peta tematik dan juga kita akan layouting nantinya. Nah, kemudian pastikan bahwa peta tadi itu sudah berada di tengah supaya akan memudahkan ketika kita akan menginput petanya. Nah, untuk pertama-tama di sini saya akan membuat frame untuk petanya. Oke, kita membuat bingkai terlebih dahulu. Oke, dengan add shape dan rectangle. Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan menambahkan peta yang tadi sudah kita buat, yaitu peta persebaran divisi anak. Oke, di sini kita perkirakan perlu diperhatikan bahwa peta itu jangan sampai melebihi dari bingkai atau pas bingkai. Jadi diusahakan kurang dari bingkainya seperti itu. Oke, mungkin kira-kira segini. Oke, untuk ukurannya ini bisa disesuaikan dengan masing-masing. Oke, ini loading untuk mapnya. Ya, oke, ini adalah penampakan ketika sudah ditambahkan petanya. Nah, karena ini oke, kemudian yang selanjutnya kita akan membuat kotak untuk nanti keterangan dari peta tersebut yang berisi judul peta, kemudian legenda peta, skala, sumber data, dan lain sebagainya. Oke, di sini kita tambahkan sesuai dengan keinginan kita, dengan ukuran yang kita inginkan. Oke, ini kalau salah bisa kita hapus dengan mengklik kiri dari fitur yang tadi kita sudah buat. Kemudian kita buat seperti ini kira-kira. Nah, untuk selanjutnya yaitu peta yang tadi sudah kita input. Nah, kita akan mulai menyesuaikan beberapa hal yang ada di peta. Oke, yang pertama adalah ukuran peta, yaitu di scale. Nah, di sini kita akan mengubah ukurannya supaya besar. Jadi untuk angkanya akan kita kecilkan karena semakin kecil angka nanti akan semakin jelas dan semakin besar perbesarannya. Oke, ini kita coba-coba. Oke, ini terlalu besar, jadi mungkin kita akan besarkan lagi. Oke, untuk ukurannya ini nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Masih terlalu besar. Ini kembali seperti tadi ya, agak
terlalu kecil, jadi kita besarkan kembali. Oke, seperti ini sudah terlihat jelas, sudah ada di tengah juga. Oke. Nah, untuk skala ini nanti akan kita gunakan untuk skala petanya, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut membuat garis rintang dan garis bujur. Di sini kita akan memilih opsi grid. Oke, kemudian kita pencet tanda plus ini. Oke, kemudian kita grid 1, kita modify grid. Nah, oke, seperti ini. Nah, untuk gridnya ini bisa kita sesuaikan ya, X untuk garis. Oke, kita mulai dari yang X dulu. Ini bisa kita sesuaikan. Jika semakin kecil maka dia akan semakin banyak garis rintangnya. Garis bujur. Oke, ini hanya 2 garis. Oke, mungkin seperti ini. Ini kita sesuaikan, masih terlalu banyak. Nah, oke. Sudah, ini ada pilihan beberapa opsi ya. Di sini saya pilih yang solid. Oke. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan menambahkan koordinat. Oke, kita centang dulu. Kemudian di sini akan ada beberapa opsi. Nah, di sini saya memilih di sini ada degree minute. Nah, oke, saya akan memilih degree minute. Kemudian nah di sini untuk titik koordinat itu melebihi batas, maka di sini harus kita sesuaikan supaya koordinatnya ini bisa berada di dalam bingkai. Kemudian bisa kita kecilkan petanya, kita kecilkan kota untuk legendanya. Oke, kita sesuaikan supaya titik koordinatnya tepat berada di dalam bingkai, kemudian dan juga terlihat jelas. Oke, ini seperti ini sudah berada di dalam peta dan sudah nampak semua titik koordinatnya. Oke, seperti ini. Kemudian jika sudah, kita kembali lagi ke grid, kita akan membuat bingkai pada petanya. Kembali kita scroll, nah kemudian kita frame. Nah, di sini ada beberapa opsi, ada zebra, kemudian ada juga
beberapa opsi lain di sini bisa kita sesuaikan. Oke. Nah, di sini saya menggunakan opsi yang line border. Oke, sudah ada bingkainya. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan menambahkan arah mata angin. Oke, di sini add north arrow kita akan pilih, kemudian kita akan sesuaikan ukurannya dan juga ikonnya. Ikonnya ini kita bisa pilih sesuai dengan kemauan kita ya. Di sini ada beberapa simbol. Oke, pertama kita sesuaikan dulu ukurannya dan juga letak dari arah mata anginnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih untuk simbol yang kita inginkan. Ini ada beberapa opsi, bisa disesuaikan. Oke, nah, saya akan memilih yang ini ya. Oke, sudah. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan scale, add scale. Oke, kita sesuaikan dulu ukuran yang kita inginkan. Jadi kita juga bisa memposisikan di manakah skala ini kita akan posisikan. Di sini mungkin saya akan memilih di bagian sebelah kiri ya, karena di situ hanya terdapat laut dan tidak. Oke, jadi bisa akan nampak lebih jelas. Oke, di sini kita akan melakukan penyesuaian untuk skalanya, baik dari tampilannya, kemudian dari ukurannya dan lain sebagainya. Oke, bisa disesuaikan dari segmennya. Di sini saya akan menambahkan segmen. Oke. Seperti ini, kemudian kita ganti untuk stylenya. Di sini saya menggunakan double scale ya. Oke, nanti penampakannya akan seperti ini. Coba kita posisikan ulang, apakah lebih cocok di sebelah kanan atau di sebelah kiri, itu tergantung dengan preferensi masing-masing. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan mulai menambahkan beberapa keterangan di sini. Oke, kita sesuaikan dulu karena tadi sempat kita ubah untuk letak dan ukurannya, kita sesuaikan kembali supaya bisa kita masukkan beberapa informasi yang perlu dicantumkan untuk memperjelas peta. Oke, pertama di sini kita akan memasukkan logo
Nah, di sini untuk logonya tergantung preferensi masing-masing. Untuk di sini saya menggunakan logo Universitas Jember dan juga Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai institusi kuliah saya. Oke, di sini kita tambahkan dengan raster image. Kemudian kita pilih filenya. Oke, di sini sudah ada beberapa pilihan logo. Di sini saya memilih logo UNED. Ya, seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita akan membuat logo lagi. Kita bisa pilih opsi copy image. Kemudian kita paste ya. Oke, sudah. Kemudian kita ganti logo yang kedua ini dengan menggunakan logo FKM. Oke, kita sesuaikan ukuran dan juga letaknya. Di sini saya akan meletakkan di letak paling atas dan juga di tengah dengan ukuran yang sama. Oke, kita sesuaikan. Untuk letak dan juga ukurannya ini bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Oke, kemudian kita tambahkan garis. Ya. Di sini tadi kurang lurus jadi bisa kita hapus kembali. Di sini kita sesuaikan. Ya, seperti ini kira-kira sebagai garis pembatas. Oke, ini di ujung ada tanda panah. Oke, di sini kita bisa mengatur ya. Nah, ini kita pencet yang non supaya tidak ada tanda panah di ujung sebelah kiri. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan tulisan judul peta ini. Nah, untuk judul peta kita tambahkan add text, kemudian kita klik seberapa besar teks yang akan kita masukkan. Nah, untuk mengeditnya di sini kita bisa mengedit di item property seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Di sini saya akan mengetikkan peta persebaran kasus TBC anak
Kabupaten Jember. Oke, untuk judulnya ini bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan juga tujuan petanya. Oke, di sini kemudian kita akan melakukan beberapa penyesuaian seperti fontnya, kemudian ketebalannya, ukuran, warna, dan lain sebagainya, dan juga termasuk di dalamnya formatnya. Oke, di sini saya melakukan beberapa penyesuaian seperti yang tertera. Mungkin bisa ditambahkan juga sedikit deskripsi. Di sini saya menambahkan berdasarkan wilayah kerja puskesmas. Ini kita sesuaikan alignmentnya. Oke, seperti ini penampakannya. Oke, kemudian kita akan menambahkan garis, bisa copy item seperti yang tadi dilakukan di gambar itu. Oke, sudah seperti ini. Itu supaya memudahkan, supaya kita tidak perlu menambahkan add item lagi, sudah bisa langsung di copy. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat legenda. Di sini kita add legend. Oke, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Oke, di sini akan ada beberapa layer yang tercantum namun tidak nampak di peta tematik ini. Ini adalah layer yang tadi sesuai dengan peta yang telah kita buat di project sebelumnya, seperti itu. Nah, supaya
uh, layer-layer ini tidak muncul karena tidak terlihat di peta ini, bisa kita lakukan bisa dihapus atau bisa disembunyikan. Nah, untuk dihapus itu bisa kita klik kiri kemudian hidden. Ketika kita dihapus, kita bisa memilih pilih opsi layer yang akan dihapus, kemudian kita pilih icon minus yang ada di bawah di sebelah uh, tanda plus itu. Ketika tidak bisa di hidden, mungkin bisa langsung dihapus karena itu tidak akan berpengaruh juga ke layer yang telah kita buat di project yang sebelumnya, seperti itu. Oke. Oke, seperti ini yang sudah kita sesuaikan ya dengan layer apa saja yang tertera. Kita sesuaikan ukurannya dan juga kita posisikan sesuai dengan preferensi kita. Oke, kemudian kita buat garis lagi sebagai pembatas dengan copy item seperti ini. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan membuat tulisan lagi, namun tulisannya akan diubah dengan menggunakan sumber-sumber data yang kita gunakan dalam penyusunan peta. Kemudian selain sumber data terdapat juga skala dan juga unitnya. Oke, untuk sumber data di sini seperti yang sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya, yaitu saya menggunakan data dari BPS kemudian juga dari Google Maps. Jadi untuk sumber datanya bisa dicantumkan seperti itu. Kemudian Google Map dan juga kemudian untuk skala di sini kita menggunakan 1 dibandingkan dengan skala sesuai dengan yang kita sudah buat tadi. Oke, ini untuk skalanya bergantung dengan skala di peta masing-masing karena nanti akan berbeda di ukuran-ukurannya. Ya, kemudian untuk unit di sini kita tuliskan unit meter. Kita pastikan kembali teksnya. Oke. Seperti ini kita sesuaikan kembali untuk layoutnya mau di kiri, di tengah, atau di kanan sesuai dengan preferensi masing-masing.
kemudian kita tambahkan garis dan juga teks lagi. Di sini saya akan menambahkan tujuan pembuatan peta, yaitu untuk penugasan praktikum penugasan mata kuliah Sistem Informasi Geografis kelas B. Kemudian saya juga menambahkan identitas yang mencakup nama dan juga NIM. Kemudian kita sesuaikan. Jadi setiap pembuatan elemen, penambahan teks atau lain sebagainya di bagian keterangan itu lebih baik ditambahkan garis di setiap segmennya, di setiap pembatasnya supaya jelas seperti itu. Oke, ini kita sesuaikan font dan sebagainya. Oke, kurang lebih akan seperti ini penampakannya ketika sudah selesai dilakukan peta tematik dan juga layouting pada peta. Nah, di sini kita akan masuk kita finishing seperti pengecekan kembali, kemudian penyesuaian. Di sini saya akan menyesuaikan beberapa hal yang mungkin terlihat kurang rapi ya, seperti itu. Jadi akan kita rapikan sedikit supaya penampakan peta ini menjadi lebih jelas dengan keterangannya juga, sehingga akan lebih mudah untuk dibaca, digunakan oleh masyarakat seperti itu. Oke, di sini saya melakukan beberapa penyesuaian. Untuk penyesuaian ataupun untuk keterangan-keterangan apa saja yang dicantumkan di dalam peta ini bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Perlu diperhatikan juga tujuan dari pembuatan peta ini seperti apa, yang nanti akan menyesuaikan dengan keterangan yang harus ditambahkan di dalam peta seperti itu. Oke, karena ini hanya untuk praktikum penugasan, maka kurang lebih seperti ini keterangan-keterangan yang ditambahkan di dalamnya. Oke, di sini saya melakukan beberapa penyesuaian. Oke, logo. Oke, sudah sesuai seperti ini. Kita cek kembali dari peta, kemudian keterangan yang ada. Kita pastikan bahwa elemen-elemen yang harus ada di peta itu sudah tercantum. Nah, jika sudah selesai, kita bisa melakukan save image ya. Save image bisa berupa PDF atau SVG atau PNG. Di sini saya menggunakan save image yang dengan format PNG. Kemudian kita save di lokasi dan juga judulnya bisa kita sesuaikan. Kemudian untuk export resolutionnya ini
kita sesuaikan dengan preferensi masing-masing dengan minimal resolusi yaitu 300. Oke, ini bisa disesuaikan dengan referensi masing-masing, di mana semakin besar resolusi yang kita pilih, maka akan semakin besar pula ukuran dari peta tersebut, seperti itu, dan akan semakin jelas. Jadi ketika tadi kita membuat keterangan seperti logo ataupun teks yang mungkin ketika saat pembuatan itu kurang jelas, terlihat kurang jelas, itu tidak usah dihiraukan, karena nanti ketika kita akan mengekspor itu kita tinggal memilih opsi seberapa besar ukuran resolusi yang kita inginkan, kayak seperti itu. Jadi ketika resolusinya ini semakin besar, maka dia akan semakin jelas, seperti itu. Oke, ini kita tunggu untuk prosesnya, karena tadi saya memilih resolusi yang cukup besar, jadi akan memakan waktu lebih banyak, seperti itu. Kita tunggu. Oke, ketika sudah sukses tersimpan, maka dia akan muncul notifikasi seperti itu, yaitu ekspor layout sukses. Oke, seperti itu. Oke, karena di sini ada sedikit typo, saya mengulang untuk mengekspor kembali, seperti itu. Jadi saya memiliki 2 file dari peta ini. Kita sesuaikan dengan resolusi yang kita inginkan dan kita tunggu kembali. Kita tunggu. Oke, ini sudah sukses tersave ya. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk pembuatan peta tematik. Nah, oke, mungkin kita bisa cek dulu ya, apakah gambar peta tadi itu sudah benar-benar tersimpan atau belum. Oke, di sini sudah ada ya 2 file sesuai dengan yang kita ekspor tadi. Oke, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu kurang lebihnya pembuatan dan juga proses pembuatan peta tematik dan juga layouting peta dari sebelumnya, yaitu pengumpulan data dan juga geoprocessing. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin itu saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.